Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto. Dan pemberkatan pada siang hari ini akan dilayani dan dipimpin oleh beliau hambanya Bapak Pendeta Titus Aditya. Dan kita akan sambut hadirnya kedua mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai. Ya. Kami undang setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri, kita mau menyambut hadirnya kedua mempelai. I heard there was a secret chord that David played and it pleased Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this for the fifth, the mirror fall, and the major, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you need proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah, 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 hallelujah. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya, dalam pimpinan, dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu ujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Tangan bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan. Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto. Anda berdua hari ini bahagia? Iya, mempelai berdua hari ini Anda bahagia? Sangat bahagia, mantap saudara ya. Karena sudah dipersiapkan, sudah didoakan sekian lama. Hari ini sudah merupakan hari yang dinantikan mempelai berdua. Anda berdua selama pacaran ya. Pada waktu pacaran, Hendri, apakah engkau berdoa Lisa ini adalah tulang rusukku, Lisa Eka Lestari ini. Demikian juga Lisa Eka Lestari. Ketika kamu pacaran dengan Hendri Kurniawan, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Hendri Kurniawan ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Jangan bimbang, jangan ragu, sudah berdoa dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga kalian akan menjumpai kenyataan yang sesungguhnya ternyata pasanganku tidak seperti apa yang saya harapkan semuanya. Ada hal-hal yang mungkin kelemahan, kekurangan, bahkan juga ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai, yang jengkelkan, dan itu kebiasaan pasangan. Tapi sudah berdoa, yakin itu pemberian Tuhan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga berbagai tantangan terjadi. Tapi tetap yakin Tuhan telah memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Minta sungguh-sungguh, Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi. Hendak mencurahkan berkatnya, anugerahnya, kuasanya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saja mempelai berdua, jangan bingung hal-hal yang lain, fokus kepada Tuhan. Minta Tuhan berkati pernikahan Anda berdua. Saya percaya Tuhan sudah sediakan berkat bagi mempelai berdua, berkat ilahi, berkat kehidupan rumah tangga masa depan yang penuh dengan pengharapan, rumah tangga yang rukun harmonis. Sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Saya dan saudara sekalian semuanya kita tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda berdua.
Anda ya, dalam rumah tangga Anda. Dan juga pernikahan itu tidak terlepas bagaimana kita membangun rumah tangga. Kalau kita membangun rumah tangga, hubungan kita saudara ya dengan baik, maka akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kalau hubungan suami istri, ya, komunikasinya dan segala sesuatunya hubungannya baik, maka kualitas pernikahannya baik. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak baik, maka kualitas kehidupan keluarga dengan baik. Tidak terlepas dari hubungan. Nah demikian juga mempelai berdua, ke depanmu bahagia atau tidak bahagia, bagaimana engkau membangun hubungan dengan pasanganmu. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita bisa membangun rumah tangga dengan bahagia. Dan juga satu kerinduan dari gereja supaya setiap jemaat yang diberkati, sungguh-sungguh mereka mengalami berkat Tuhan dan sehingga rumah tangga mereka, rumah tangga yang bahagia, harmonis, sehingga dimanapun kalian berada, nanti orang berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Bukan rumahnya ada gambar salib, bukan ada salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus. Tapi dari kehidupan rumah tangga, orang bisa berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Karena standar kehidupan rumah tangga orang Kristen ada standar ilahi. Tuhan menghendaki rumah tangga itu dibangun dari sepasang suami dan istri. Tidak mengenal poligami, sepasang ya, laki dan perempuan yang diberkati yang menjadi satu. Lalu diikat di dalam kasih. Demikian juga ketika Anda di luar, dimanapun Anda berada, orang sampai mengenal, ini pasti orang Kristen. Dari cara hidup, sehingga kita menjadi suratan terbuka. Demikian kerinduan Tuhan, supaya mempelai berdua bisa bangun rumah tangga yang bahagia. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan Anda berdua, mempelai berdua, ke depanmu mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah. Mestinya seperti itu. Tapi kita menyadari saudara, tidak semua pernikahan itu bahagia. Kalau sampai tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya bahagia. Bukan semoga, pasti. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita membangun hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada pertolongan dari Tuhan. Jadi pastikan saudara ya, kalau kita ingin bahagia, hidup kita mesti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka kita hidup itu dalam bahagia. Demikian juga rumah tangga kita, kalau kita bangun sesuai dengan sesuai firman Tuhan. Gereja begitu rindu, maka ada gereja juga memberikan bimbingan pranikah sebelum menikah untuk mempelai berdua. Anda sudah mengikuti, saya harap benar-benar diikuti, lalu bisa menjadi bekal ya bagi Anda di dalam membangun rumah tangga. Prewedding, terus pesta, ya, pemberkatan nikah hanya sesaat. Tapi perjalanan hidupmu yang sesungguhnya mulai begitu engkau menikah, hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin engkau diberi karunia Tuhan hidup bersama-sama mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Oleh sebab itu gereja membekali Anda berdua. Kalau Anda bekal ini Anda bawa dan Anda terus terapkan dalam hidup saudara, dan harapannya rumah tangganya tambah hari, tambah bahagia, tambah menyenangkan. Bukan tambah stres, bukan tambah masalah, saudara. Masalah tetap ada, tapi di dalam Tuhan tetap dikuatkan. Dan demikian juga dari gereja rindu supaya membangun rumah tangga diberkati Tuhan, maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Ya. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Jadi nanti kalau sudah, jangan ditaruh di lemari buku ya, menjadi salah satu koleksi bukumu, walaupun di smartphone-mu ada
Alkitab ya, download Alkitab, tapi yang penting Alkitab dibaca ya. Karena kalau dibaca bisa ditulis sampingnya, bisa dikasih tanda dan sebagainya. Ya. Silakan mempelai berdua, apa yang Tuhan inginkan supaya kita hidup kita dalam berkat Tuhan dan bahagia, silakan dibuka di pita yang hitam. Dari sini ya. Dari sini, ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, dari hukum-hukum yang Allah berikan, ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, mana yang paling penting? Ya. Mereka sengaja bertanya. Jadi kalau Tuhan menjawab salah satu yang paling penting, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan semua hukum yang Tuhan berikan adalah penting. 10 hukum Taurat itu sama-sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki kita semua bisa melakukan dengan benar. Tapi kembali tak ada satu pun orang yang bisa melakukan. Satu pun kita tidak bisa, apalagi 10. Nah kemudian Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas itu hanya 2 hukum saja. Kalau diringkas semuanya hanya 2 hukum ini saja. Hukum yang pertama dan yang utama, yang nomor 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan, menentukan kualitas rohani kita, bagaimana kualitas sikap hati kita. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita melihat diri kita masing-masing, benar gak kita takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang itu sadar bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Tuhan itu ada. Jadi apapun yang kita lakukan orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang masih hidup di dalam perselingkuhan, masih hidup dalam dosa, mungkin orang lain tidak tahu saudara ya, ditutupi tidak ada yang ngerti. Tapi Tuhan tetap tahu. Maka nomor 1, miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan itu mencintainya. Tuhan itu mengasihi orang yang takut akan Tuhan dan berbahagia. Ternyata bahagia. Kalau kita takut manusia malah tertekan, stres. Tapi kalau takut akan Tuhan membuat kita bahagia. Lalu saudara, kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti senang dengan firman Tuhan. Dan juga orang yang mengasihi Tuhan pasti akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Kalau sungguh-sungguh, Hendri, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau akan jadi suami yang setia. Engkau akan terus berusaha supaya istri dan anak-anakku bahagia. Orang yang mencintai Tuhan. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Sumber kasih itu dari Tuhan. Allah itu kasih agape. Hanya di dalam Tuhan saudara. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak punya kasih agape. Mereka hanya memiliki kasih filia, kasih kemanusiaan, kasih persaudaraan. Jadi orang yang di luar Kristus, dia tidak punya kasih agape itu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13, kasih, tentang kasih. Itu tadi sudah saya kasih batas kertas. Tuhan berkata, sekalipun kita bisa berbicara berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat, kalau tidak punya kasih itu pun tidak ada artinya, seperti gong berkumandang, seperti canang gemerincing. Sekalipun aku punya pengetahuan, punya iman sampai memindahkan gunung, tapi kalau tanpa kasih juga tidak ada gunanya. Sekalipun kita membagikan semua yang kita miliki, bahkan memberikan diri dibakar, tanpa kasih tidak ada faedahnya.
Jadi kalau kita ada bencana alam, terus ada orang yang berbuat amal, berbuat kebaikan yang luar biasa. Wah, orang itu ngasih sembako begitu banyak, bagi uang. Ketika terjadi pandemi demikian juga banyak orang ya memberi makan bebas, gratis, memberi sembako. Tapi satu hal, kalau tidak di dalam Kristus, bukan kasih agape. Di mata Tuhan tidak ada artinya, saudara. Di mata manusia ya. Jadi nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita nyadari kasih Tuhan. Semakin kita nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan Tuhan sudah buktikan kasihnya kepada kita. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Dan karena kasih Tuhan, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Tapi dia datang untuk menanggung dosa saya dan saudara. Jadi waktu kita bertobat, kita terima Yesus. Maka firman Tuhan berkata, keselamatan bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi itulah kasih karunia pemberian Tuhan. Yaitu melalui Tuhan Yesus. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mempelai berdua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengawali hari-hari kita, diawali terlebih dahulu. Kita cari Tuhan terlebih dahulu, cari wajahnya, bersekutu dengan Tuhan, dengan kesadaran. Kita ini milik Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga dengan Lisa. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau ingin membuat suamimu bahagia, membuat anak-anakmu bahagia. Itu nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kuncinya itu pertama sudah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka hubungan kita dengan sesama juga gak beres. Semakin kita menyadari kasih Tuhan, semakin kita dipenuhi kasih agape, semakin kita bisa mengasihi sama kita. Ya. Sekalipun ada orang yang membenci kita, yang menfitnah, tapi kita tetap bisa mengasihi. Karena kasih Tuhan tadi. Ya. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Hendri, Lisa, siapa sesamamu? Siapa sesamamu? Hah? Pasangan, berarti kita ini tidak sesamamu. Wah, cuma pasanganmu. Semua orang ya. Semua termasuk yang membenci saudara, yang menfitnah saudara, yang menipu saudara, yang merugikan saudara. Itu tetap sesama dan Tuhan berkata apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang Kristen tidak boleh benci, tidak boleh nyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak boleh ya, dendam, tidak boleh ada keinginan membalas. Tapi kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi yang terutama adalah orang-orang yang terdekat. Satu adalah pasangan hidup kita sendiri. Hendri, benar kamu cinta sama Lisa? Lisa, kamu cinta sama Hendri? Ketika engkau menikah, itu begitu engkau menikah, engkau hidup bersama-sama, engkau jadi satu. Maka saudara, sepasang itu saling memberikan hidupnya. Saling memberi dirinya, tubuhnya, semuanya. Berikan. Dan menerima pasangannya sebagaimana adanya. Menerima. Satu, memberi, tapi juga menerima pasangan apa adanya. Ya, Liza, Hendri dulu ya. Hendri, kamu cinta Lisa? Pinjem mic-nya. Ya. Teman gadismu banyak apa dikit? Oh, sedikit. Dari Ponorogo? Oh, di Ponorogo tidak terlalu banyak gadisnya ya? Oh, banyak. Oh, teman ceweknya sedikit. Iya. Dari teman gadismu sekian banyak, kok malah pilih gadis Solo? Kok pilih Lisa? Karena cocok. Oh, karena cocok. Wah, betul. Ya, karena cocok. Nah, saya mau tanya,
kenapa kamu merasa cocok? Apa yang terdapat dari Lisa yang membuat kamu merasa cocok? Dari awal komunikasinya lancar. Komunikasinya lancar. Terus apa-apa kalau ada masalah, penyelesaiannya selalu ada penyelesaian. Iya. Tidak lari dari masalah. Terus saya tuntun lagi ya. Kalau lihat wajahnya, apa sih komentarmu? Cantik. Oh, cantik, ya. Lisa, selama pacaran, pernahkah Hendrik berkata kamu cantik? Sering. Oh, sering. Ya. Itulah salah satu kelemahan wanita. Kalau dipuji-puji klepek-klepek. Dipuji-puji, kamu cantik, wah menyenangkan dan sebagainya. Langsung jatuh cinta ya. Ya, Lisa. Ya. Kalau lihat wajahmu, kelihatannya tidak Hendri aja ya yang mendekati kamu. Ada pria lain. Ada enggak? Beberapa ada dulu. Oh ada. Kalau enggak ada, ya wis reneng kok. Enggak ada yang lain, ya sudah saya terima aja. Tapi ada yang lain. Di antara sekian banyak pemuda yang mendekati kamu, kenapa kamu pilih si Hendrik ini? Karena punya visi dan tujuan yang sama. Bisa menuntun saya ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi dulu kamu kurang baik gitu. Enggak. Ya ada kelemahannya juga. Ya. Jadi komunikasinya dengan baik. Salah satu dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik. Karena banyak hal yang memicu di dalam pernikahan suami istri, kadang-kadang terus kehilangan keromantisan kasih karena komunikasi yang kurang baik. Ya. Nah, komunikasi yang baik berarti sudah belajar ya. Kalau komunikasi dengan baik, itu kalau satu yang sudah berbicara, yang satu belajar mendengar, kalau kurang jelas, ya minta dijelaskan, jangan ditafsir sendiri. Nah itu yang sering kali bisa jadi salah. Kalian ingin bahagia? Ya, saya mau tanya Lisa. Kamu ingin hidup rumah tanggamu bahagia? Mau. Sekarang apa yang kau lakukan setelah kau jadi istri? Untuk Hendrik secara khusus ya. Mau menjadi penolong yang baik. Penolong yang baik. Mau menerima kekurangannya, kelemahannya. Terus? Mau menemani sampai maut memisahkan. Iya, melayani suami. Ya, melayani suami sampai seumur hidup. Semua yang kau lakukan itu, semua yang saat ini kau bayangkan, kau lakukan tuh Hendrik. Kira-kira Hendrik ini bahagia apa enggak? Bahagia. Oh, harus gitu ya. Harus begitu. Ketika engkau menikah ya, kau harus dengan percaya, kau dapat aku, kau pasti bahagia. Jadi ketika seorang istri dia menyadari aku jadi istri untuk suamiku, supaya suamiku bahagia. Maka dalam kau membangun rumah tangga, maka kau akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai mempelai pria, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ketika jadi seorang istri, aku melayani kebutuhan suamiku supaya dia bahagia. Begitu dia bahagia, engkau akan bahagia. Itulah kebenaran. Ya. Nah sekarang Hendrik, kamu bahagia enggak punya istri Lisa? Sangat bahagia. Wah sangat bahagia. Terus apa yang kau lakukan tuh Lisa? Mau menjadi pemimpin yang baik untuk Lisa. Ya, jadi pemimpin yang baik. Yang tanggung jawab. Tanggung jawabmu apa? Memberikan nafkah Memberi juga. nafkah. Saya mau tanya, Ya. kamu sudah kerja? Sudah. Dapat hasil? Ya. Berapa sih hasilmu yang kau berikan Lisa? Sebagian atau semua atau sebagian? Belum tahu. Nanti dirembuk nanti. Wah, kok enggak berani ngomong sekarang di sini? Direkam loh. Mau semua atau sebagian? Semuanya. Semua. Orang enggak terpaksa kan? Enggak. Iya. Salah satu pemicu dalam rumah tangga adalah keuangan. Keuangan terbaik adalah dikelola bersama-sama. Kalau nanti sama-sama kerja, suami kerja, istri kerja, hasilnya dikelola bersama-sama. Dinikmati bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama terjadi kesalahan, tidak bisa nyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena memang diputusi bersama-sama. Salah satu
yang membuat masalah itu keuangan. Banyak sekali rumah tangga rusak karena keuangan. Terbuka, mesti terbuka. Suami istri harus terbuka satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang terbuka dalam mengelola keuangan dengan terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi ketika kalian menikah seperti itu, jadi suami, aku berjuang untuk kebahagiaan istri dan anak-anakku. Maka fokusnya akan memperjuangkan kebahagiaan bagi warganya. Demikian juga seorang istri, dia fokusnya untuk kebahagiaan suami dan anak-anaknya. Maka rumah tangganya bahagia, sudah pasti. Kenapa tidak bahagia? Karena egois, karena mementingkan diri sendiri. Terus mikir di diri sendiri, tidak pernah puas. Kalau dirinya sendiri tidak pernah puas, tidak pernah bisa bahagia. Tapi ketika engkau belajar seperti Tuhan Yesus, dia datang adalah untuk kita. Dia melayani, dia ingin mengasihi terlebih dahulu, pasti bahagia. Lalu prinsip berikutnya, silakan dibuka di pita yang merah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Prinsip yang pertama adalah, hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, jadi Lisa, ketika engkau menikah, engkau harus mengambil suatu prinsip, ya, akan tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Siap tunduk? Siap. Saya mau tanya, kalian pacaran berapa lama? 1 tahun. Oh 1 tahun. Dalam 1 tahun pernah enggak terjadi perselisihan? Sering. Hah? 1 tahun sudah sering terjadi perselisihan? Wah, selisih pendapat ya sering Ya, terjadi. beda pendapat. Gitu. Terus di antara Anda berdua siapa yang banyak mengalah? Ya dua-duanya sih, tergantung masalahnya apa dulu. Oh gitu. Iya. Jadi sama-sama mengalah. Ya mengalah, gitu. betul. Oke, kalau gitu tidak ada yang lebih dominan ya. Ya, jadi memang ketika ada perbedaan, kalau sama ngototnya, ya sama kencengnya, sama marahnya. Tapi kalau satunya menyadari mengalah terlebih dahulu, mengalah itu bukan berarti itu kalah ya. Nah seperti itu. Ya. Sudah baru 1 tahun ya, dan komunikasi kalian berarti melalui melalui video call, ya. Jadi itu sekarang itu enak ya. Kalau dulu jarak jauh hanya seminggu sekali datang atau sebulan sekali dan sebagainya. Ya. Nah prinsip pertama, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Ketika seorang suami sudah ngambil keputusan, suka tidak suka seorang istri belajar tunduk. Ketika tunduk bahagia. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Memang sekarang zamannya sudah emansipasi wanita. Sekarang wanita bisa berjuang, bisa bekerja, bahkan bisa lebih sukses dari suaminya, bisa penghasilan lebih besar, kedudukan lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Tapi bicara dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri belajar tunduk kepada suami. Begitu dia tidak tunduk lagi, tidak menghargai suaminya, tidak kagum dengan suaminya, tidak menghargai suaminya, maka sejak saat itu dia mulai tidak bisa menikmati hidup rumah tangganya. Tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Lalu kehilangan kemesraan, lalu kehilangan gairahnya. Itu akan begitu saudara. Maka firman Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Ketika seorang istri dia bangga dengan suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia menghargai suaminya, maka dia bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka perintah firman Tuhan untuk seorang suami adalah mengasihi. Pada saat kau mengasihi pasanganmu, mengasihi istrimu, maka engkau bahagia. Kalau seorang suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang suami yang mukul istri, mukul siapa? Hendrik. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri sama dengan mukul siapa? Diri sendiri. Mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Ya itulah. Hah? Ya itulah. Ya itulah itu apa? Orang apa? Orang apa? Agak strip 1. Oh agak strip 1. Ini direkam ya. Jadi ini kowe mukul istri kowe rada strip 1 ya dah.
tidak bahagia saudara ya. Jadi suami kalau mengasihi istri, maka dia bahagia. Memang suami jadi kepala. Tapi Tuhan tidak memberikan perintah pada suami itu jadilah pemimpin, aturlah keluargamu, perintahlah istri dan anak. Tidak. Tapi perintahnya Tuhan kasihlah, mengasihi. Pada saat dia mengasihi, dia bahagia. Kalian semua yang sudah menikah, Anda berdua ingin bahagia kehidupan rumah tangga kah? Ya ini kita ingin bahagia rumah tangga kita, satu hal. Harus senang dengan pasangannya. Hendri dan Lisa, kamu ingin bahagia, harus suka dengan pasanganmu. Nanti kamu hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Mesti harus senang dengan pasanganmu. Nanti kau akan menyadari ada hal-hal yang mungkin Anda tidak sukai. Nanti bisa ada perbedaan. Tidurnya nanti yang bersuara kah? Kan tidak ngerti. Sekarang kan tidak tahu. Nanti ketika hidup bersama, ternyata suami saya kalau tidur ngoroknya kenceng. Nanti yang perempuan tidurnya, nendak krak mengkerat. Kalau tidak tidurnya kesana kemari, jejak sana jejak sini. Ya, lalu juga ada perbedaan, satu suka kamarnya terang, kalau gelap tidak bisa tidur, satunya harus gelap baru bisa tidur. Saya tanya ya, kalau Hendrik suka apa kalau tidur kamarnya? Remang-remang. Remang-remang. Kalau Lisa? Gelap. Gelap. Kalau remang-remang masih bisa ya. Nah itu solusinya. Terang sama yang satu gelap begitu. Nah nanti cari, kalau itu hidup yang Lisa gak bisa tidur. Tidak terbiasa. Tapi kalau matikan, Hendrinya gak bisa tidur. Nah remang-remang itu tengah-tengah. Sama saudara, ada yang suka AC, ada yang tidak suka AC. Bisa jadi pertengkaran. Kalau suami yang suka AC sudah derajatnya sampai bawah 18, 20. Lah istrinya sampai jingkrung gitu, pakai kempul masih kedinginan, tidak bisa tidur. Suami sudah tidur ngorok, tidak bisa tidur ya, diam-diam dimatikan. Begitu dimatikan AC sudah ada kerja, pelan-pelan menjadi hangat, suaminya terbangun. Kok sumu? AC-nya mati, ambil lagi hidupkan. Bekerja lagi, istri sudah tidur karena hangat, sudah tertidur. Dingin lagi, istri terbangun, matikan. Hidup matikan, tidur tidak nyenyak. Ada apa-apa sedikit jadi masalah. Harus kembali. Hendaklah saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, ketika suami nyadari, istriku tidak tahan AC, sudah tidak pakai AC. Biasanya kalau masuk kamar langsung dihidupkan, sekarang tidak dihidupkan. Istri ketika masuk kamar, loh kok hangat ya, kok AC-nya belum hidup. Nanti suamiku udah bisa tidur, tak hidupkan AC-nya. Ketika dihidupkan suaminya berkata, tidak usah dihidupkan nanti kamu udah bisa tidur. Tidak apa-apa kok, nanti kalau kamu udah hidup nanti kamu udah bisa tidur. Sekarang beda, karena untuk pasangannya. Maka terjadi saling ingin memberi, menyadari pasangan itu ternyata mencintai aku. Solusinya dihidupkan, volumenya dinaikkan. Tadi 20 ya sekarang 24. Sejuk. Kalau suami masih kepanasan ya ote-ote lah ya tidur. Kalau istri masih dingin ya pakai selimut. Nah, tapi kan solusi terjadi. Dulu saya gitu saudara ya. Istri saya tidak suka pakai selimut. Saya pakai selimut saudara. Pertama ya begitu udah bisa. Lama-lama dia ikut saya. Sekarang kalau tidur selimutan saudara. Cuma nanti kalau dia sumuk sudah ditendang keluar. Tapi saya tetap selimutan. Kan beda-beda. Itu kebiasaan. Tapi itu bisa memicu pertengkaran. Tapi kalau kasih, ingin berkorban. Dan ketika melihat pasangan berkorban, hati itu jadi bahagia. Itulah yang Tuhan ajarkan. Ya, jadi harus senang dengan pasangannya. Jadi kalau nanti Hendri terbangun, ya Bapak Ibu ya, Bapak kalau terbangun lihat istrimu di samping tidur, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Maka engkau bahagia. Begitu engkau tidak suka, kau membuat neraka dalam hidupmu. Maka sejak saat itu engkau tidak akan bahagia. Maka akan penderitaan. Demikian juga istri ketika terbangun melihat suami di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia, bahagia.
Seberapa engkau menghargai suamimu, seberapa engkau menghargai pasanganmu, maka nilai itulah harga pernikahanmu. Semakin kau menghargai pasanganmu, semakin berharga pernikahanmu. Ini tergantung kalian. Kalau kalian melihat pasanganmu sangat berarti, sangat berharga, maka engkau berarti rumah tanggamu jadi berbahagia, berharga. Begitu engkau tidak menghargai, pernikahanmu juga tidak akan berharga. Nah, kalau ingin bahagia, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas daripada orang tua. Mungkin orang tuamu juga tidak sempurna, ada hal-hal yang mungkin mengecewakan. Tapi satu hal, kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tuaku, papa, mama. Ya. Berterima kasih pada orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, supaya engkau bahagia dan panjang umurmu. Ya. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan karunia anak, didik anakmu di dalam Tuhan. Kasihi dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau menegakkan keempat prinsip ini, pasti rumah tanggamu menjadi kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Mic-nya ditaruh dulu. Saling berpandangan, ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan bersyukur, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menghibur, saling menasihati, saling menguatkan di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kau dapat mengenapi setiap ikrar janjimu. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua nanti mengucapkan ikrar janji. Saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Hendri Kurniawan Wahono. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Hendri Kurniawan Wahono, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lisa Eka Lestari Iswanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Lisa Eka Lestari Iswanto. Silakan.
di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Saya, Lisa Eka Lestari Iswanto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Hendri Kurniawan Wahono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Hendrik, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Lisa dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lisa, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Hendri dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih menyatukan Anda dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, dan berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, bukalah hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu dan ketetapan-Mu, dua insan yang Kau kasihi, Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Hendri Kurniawan Wahono, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lisa Eka Lestari Iswanto, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai berdua kembali ke tengah. Ya. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah. Kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Silakan Hendri. Kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Termasuk kalau smartphone-nya ada password-nya, pasangannya harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing tidak apa-apa, tapi hendaklah saling mengerti. Ya silakan dibuka sebagai tanda keterbukaan. Sejak hari ini Anda terbuka dan telanjang tidak menjadi malu. Ya. Silakan Lisa pegang pundak suamimu dengan mesra dan Hendri pegang pinggang istrimu. Silakan Hendri berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Keningnya pipi kiri kanan silakan dicium dengan mesra ya. Ya, sekarang ganti Lisa yang cium suami. Kening pipi kiri kanannya. Iya. Bagaimana? Anda senang? Oh ya, silakan ciuman lagi enggak apa-apa. Ya. Semua yang menyenangkan itu dilakukan ya. Yang bikin sakit hati, bikin jengkel berusaha dihindari. Iya, kalian sudah jadi suami istri. Sekarang nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa Anda adalah suami istri. Ya. Silakan Hendri nyatakan kepada kita semua yang hadir, kalian sudah jadi suami istri. Ya. Gini. Kamu ngadep sama. Ini ngadep aja ya, jadi saksinya kita semua ya. Istri saya Lisa. Lisa istri saya. Kalau tidak Lisa bukan istri saya. Wah, keren juga ya dia. Silakan Lisa. Saya
Suami saya Hendri. Hendri suami saya. Kalau tidak Hendri bukan suami saya. Iya. Ya, Anda berdua sudah nyatakan sebagai suami istri. Silakan mempelai berdua saat ini memberikan persembahan. Ya. Bersama-sama memberikan buah sulung sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ini papa mamanya Lisa. Papa mama, suami istri. Bisa berdiri sebentar? Iya. Ren, pinjam. Silakan saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Oh gitu. Baik. Sama Mira 5 tahun. Oh gitu. Beda sama mamanya Lisa. Oh gitu. Ya. Iya. Baik. Ya sudah, ucapkan terima kasih sama istri. Sudah damping sekian lama. Oke. Lihat. Ya, terima kasih untuk istriku Mira yang Yang hari apa? ini mendampingi saya untuk pernikahannya Lisa dan Hendri. Terima kasih sekali lagi. Bisa ucapkan terima kasih sama suami. Iya, silakan duduk. Ini papa mama atau suami istri apa saudara ya? Oke, Hendrik langsung ke mama, papa mama ya, mama ya, ke mama di hadapan mama. Ucapkan terima kasih sama mama Hendrik. Ya. Kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan mama, silakan. Ma, makasih ya. Sudah jadi mama Hendri yang hebat. Yang luar biasa. Mendidik Hendri dari kecil sampai sedewasa ini. Mana udah nikah loh, Ma. Terus bimbing Hendri dan Lisa ya, Ma. Supaya Hendri bisa menjadi suami yang baik untuk Lisa. Hendri masih sangat-sangat perlu nasihat, wejangan dari Mama. I love you, Ma. Ya, mama kamu kasih nasihat, silakan. Ya, hari ini Tuhan sudah mempersatukan kalian. Jadi suami istri yang baik, takut akan Tuhan. Tetap hidup melekat pada Tuhan, ya. Ya, silakan sungkem bersama-sama. Bersama-sama. Doa restu orang tua sangat besar anugerah. Silakan Hendrik memberi ciuman pada mama, mama dicium. Pada wali. Ya, silakan berdiri. Hendrik ucapkan terima kasih sama wakil papa.
silakan Hendri dan Lisa di hadapan Papa Mama. Ucapkan terima kasih. Papi, Mami, makasih buat selama ini. Sudah jadi orang tua yang baik buat Lisa. Yang selalu ngerawat dari kecil sampai besar sekarang, sampai menikah. Terima kasih Papi, Mami sudah merestui, sudah mendoakan Lisa sama Henry. Maaf ya Pimi, kalau mungkin Lisa sama Henry mungkin ada kesalah kata, mungkin ada salah-salahnya. Kadang jadi anak yang gak nurut buat Papi Mami. Tapi di dalam hati kami berdua, kami sayang sama Papi Mami. Doakan kami ya Pimi. Silakan Papi mau ngasih nasihat. Untuk anakku Lisa dan Hendri yang hari ini sudah kalian sah menjadi suami istri. Papi dan Mami restui. Dan selalu mendoakan kalian supaya kalian itu bahagia. Yang pasti dalam hidup itu perbedaan pasti banyak. Tapi kamu harus selalu mencari jalan keluar terbaik karena kalian anak-anak Tuhan. Dan kamu itu selama ini yang Papi tahu, kalian adalah pelayan Tuhan. Itu adalah bekal hidup. Oke. Maka mulai hari ini Papi pasti mencurahkan berkat dan merestui kalian untuk masa depan yang gilang gemilang. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Iya. Sudah dapat restu doa dari orang tua. Hendri dan Lisa, mulai hari ini kau menjalani hidup bersama-sama seperti Tuhan Yesus ya. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadilah suami istri yang saling melayani. Maka saya ajak Anda mulai praktek. Silakan saling berhadapan. Saya punya roti nih, tolong rotinya.
Selama pacaran pernah suap-suapan? Oh pernah. Ya, ini sekarang sebagai suami istri, hari pertamamu. Silakan Hendri berikan dengan mesra. Tapi jangan gitu aja sih, kurang keren ya. Mundur sedikit. Nah, kamu berlutut. Iya, berlutut. Angkat roti tangan dua, terus ngomong, Lisa ini roti untuk. Lisa, ini roti untuk istriku tercinta. Oke. Sekarang ganti Lisa. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami. Ya, suaminya dipegang, dirangkul. Ya. Terus ngomong sama suami. Kok ini roti buat kamu dimakan ya kok. Ya, silakan. Ya. Dalam hidup seperti itu, saling melayani, maka akan membuat Anda hidup dalam bahagia. Silakan duduk mempelai. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua, kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dari dua insan yang dikasihi Tuhan, Hendri dan Lisa. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikahan dari dua insan yang Kau kasih, Hendri Kurniawan Wahono dengan Lisa Eka Lestari Iswanto. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan, dalam kasih anugerah berkat-Mu. Segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biar segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala usaha pekerjaan, keuangannya, dan masa depannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar senantiasa di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi perjalanan kami. Sampai tiba di tempat kami tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian bersama orang tua dan menghadap para hadirin. Kami mengucapkan selamat berbahagia untuk Hendri Kurniawan Wahono yang hari ini sudah dipersatukan Tuhan melalui pemberkatan pernikahan bersama dengan Lisa Eka Lestari Iswanto. Terima kasih untuk Pastor Titus Aditya yang sudah berkenan memimpin dan melayani di dalam pemberkatan pernikahan pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan hadir untuk dapat menyaksikan dan mengikuti bersama-sama pemberkatan pernikahan yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan.